ada yang aneh dengan Pak Elon. Tangan Abi Fajar terasa tersentrum saat jabatan tangan dengan Pak Elon. Saat itu Abi Fajar temui Pak Elon. Abi Fajar pun minta maaf pada Pak Elon karena telah mengganggu waktunya dan ingin ngobrol dengan Pak Elon. Abi Fajar berikan lukisan kaligrafi pada Pak Elon sebagai tanda terima kasih pada Pak Elon sudah baik kepada anak-anak Abi Fajar. Pak Elon pun merasa jika dirinya tulus untuk membantu anak-anak itu. Karena Pak Elon yakin jika anak-anak itu adalah anak-anak yang berprestasi. Pak Elon pun lantas memuji lukisan yang diberikan oleh Abi Fajar. Abi Fajar katakan pada Pak Elon jika itu dibuat sendiri oleh Abi Fajar. Pak Elon pun sangat berterima kasih pada Abi Fajar. Pak Elon pun lantas mengajak Abi Fajar ke suatu tempat. Sementara itu, karyawan yang ada di kliniknya Joe merasa mengeluh harus berbohong kepada konsumen mereka. Mereka tak tahan lagi harus menipu semua orang. Mereka pun berniat untuk melapor kepada polisi. Joe yang mendengar keluhan karyawan itu, Joe pun lantas mencegat karyawan itu saat ingin lapor polisi. Preman suruhan Joe pun lantas menghajar karyawan itu. Sementara itu, Pak Elon pun minta Abi Fajar untuk mengajarkan pada anak-anak difabel belajar kaligrafi. Abi Fajar pun memuji kebaikan hati Pak Elon sebaik itu sama manusia. Abi Fajar pun bersedia untuk membantu anak itu. Saat Abi Fajar menjabat tangannya Pak Elon, tiba-tiba Abi Fajar pun merasakan sakit di tangannya. Abi Fajar merasa tersengat aliran listrik di tangannya Pak Elon. Pak Elon pun katakan jika Abi Fajar telah bercanda, jika Pak Elon tidak punya ilmu kekuatan. Pak Elon pun berkata jika bisa jadi aliran listrik yang dirasakan oleh Abi Fajar itu adalah dari tubuh kita masing-masing. Pak Elon pun memuji Abi Fajar punya kepekaan yang luar biasa. Abi Fajar pun merasa perasaannya tidak enak setelah berjabat tangan dengan Pak Elon. Naura pun merasa khawatir tidak temukan Adara di mana-mana. Rasya pun lantas berpikir jika Adara ingin sendiri. Masalah ada hubungan Adara dengan Dika di belakang mereka bakal tanyakan nanti kepada Adara dan Dika. Boy pun minta maaf pada Naura dan Rasya telah membuat Adara dan Dika berantem. Boy pun minta maaf pada mereka jika harus pulang duluan. Naura pun lantas dengar suara hati karyawan-karyawan itu. Jika karyawan di sana telah dipukul saat mau melapor kecurangan klinik itu. Naura pun lantas bertanya pada karyawan itu, namun sayangnya karyawan itu bohong kepada Naura dan menutupi masalah itu. Naura pun lantas dapat bayangan sebuah toren jatuh dan ada yang berteriak. Mereka pun lantas mencari karyawan klinik itu di sebuah toren. Naura dan Rasya pun lantas menemukan Joe dan anak buahnya sedang menyiksa karyawan itu. Rasya pun lantas diam-diam naik ke atas toren itu dan siram Joe dan anak buahnya dengan air yang ada di toren itu. Joe pun lantas kaget melihat Rasya ada di hadapannya. Dan tak hanya itu, saat toren itu jatuh, Rasya pun lantas menendang toren itu sehingga toren itu mengenai Joe dan anak buahnya. Joe pun lantas berniat kabur dari Rasya. Naura pun lantas mengajak Rasya untuk mengejar Joe. Sementara itu, klinik kecantikan itu telah dikepung oleh pelanggan yang telah ditipu oleh klinik kecantikan itu. Pelanggan itu melihat Joe. Joe pun lantas dikejar oleh pelanggan klinik kecantikan itu. Abi Fajar pun merasa heran kenapa cuaca tiba-tiba buruk sekali. Tiba-tiba Abi Fajar melihat tulisan Hal Hadi di atas langit. Tiba-tiba buku sakti pun muncul di hadapan Abi Fajar. Buku sakti beri petunjuk soal 3 jiwa kegelapan yang semakin dekat dan mereka bakal bersatu. Abi Fajar diminta untuk mencari ke barat, timur, dan utara. Dan buku sakti beri petunjuk jika Abi Fajar harus mencegah jiwa kebaikan menjadi jahat. Sementara itu, lingkaran api muncul di atas langit. Ratu Kegelapan merasa jika ada kesempatan untuk membentuk jiwa kegelapan. Abi Fajar pun minta tolong kepada ayahnya. Abi Fajar ceritakan soal petunjuk buku sakti pada ayahnya.
jika mereka harus ke barat, utara, dan timur untuk mencegah jiwa kegelapan yang terbentuk. Dan tak hanya itu, buku sakti beri petunjuk jika mereka harus mencegah jiwa kebaikan menjadi jahat. Ayah Abi Fajar katakan jika itu artinya tentang Dika yang bakal pengaruhi Adara. Abi Fajar katakan kepada ayahnya jika Dika sudah berjanji tidak mendekati Adara lagi. Ayah Abi Fajar merasa tidak ada yang tidak mungkin jika Dika diam-diam masih berhubungan dengan Adara. Dan bisa jadi Dika sudah dipengaruhi oleh jiwa kegelapan. Sementara itu, anak buah kegelapan menantang Dika di jalanan. Dika pun meladani orang berbaju hitam itu. Ayah Abi Fajar pun mewanti-wanti pada Abi Fajar agar Dika tak berhubungan dengan Adara. Karena sebelumnya waktu itu, ayah Abi Fajar dapat sebuah petunjuk dari buku sakti soal hubungan sedarah itu. Mereka bisa bersatu, namun harus dipisahkan ketika ada salah satu dari mereka sudah dipengaruhi oleh jiwa kegelapan. Ayah Abi Fajar ingatkan Abi Fajar agar jiwa kebaikan tidak terpengaruh oleh jiwa kejahatan. Anak buah Ratu Kegelapan itu lantas menendang Dika. Dika pun jatuh. Anak buah Ratu Kegelapan itu pun lantas memberikan sebuah flash disk kepada Dika. Dika pun lantas membaca isi flash disk itu. Dika dapatkan sebuah pesan jika Dika harus menemukan dan menolong cinta sejatinya. Tiba-tiba pengaruh kegelapan minta Dika untuk mengikuti petunjuk itu. Ratu Kegelapan menuntun Dika untuk mengikuti arah di mana Adara berada. Dika pun lantas kaget menemukan Adara di jalanan itu. Dika pun lantas membawa Adara dengan motornya ke rumah sakit.